Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan tidak disukai di tempat kerja. Ya wajar lah, orang baru bekerja di tempat yang lama ya, di tempat yang baru ya. Di tempat yang baru tentunya senioritas ini kan masih ada, budaya senioritas itu kan ada. Ini tidak hanya di tempat kerja ya, di pesantren-pesantren itu juga sama ya, di lembaga-lembaga pendidikan ya seperti setan itu kan banyak ada tuh. Kan banyak kasus yang terjadi gitu, ya. Kaitannya dengan senioritas sama dengan ibaratnya apa itu, kalau mau masuk mahasiswa itu loh, penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau di tempat saya dulu namanya pesmaba, peloncoan ya. Jadi kalau Anda bekerja di tempat baru ya, tidak perlu itu dimasukkan pikiran, tidak perlu dimasukkan hati, cukup di pikiran saja, dipikir tapi tidak perlu dimasukkan dalam hati supaya tidak mempengaruhi ya pekerjaan Anda. Jadi kita ini bekerja ikhlas ya, sesuai dengan tanggung jawab kita. Ya, sehingga ketika Anda pun nanti katakanlah dipecat, di PHK, itu tidak getun gitu. Kalau Anda belani mati-matian terus Anda dipecat terus ya, bagaimana? Getun toh. Nah, memang ada kecenderungan orang-orang semacam itu ya, dengan datangnya orang baru ya. Apalagi misalkan level Anda ini tinggi di atas mereka gitu. Ya, misalkan ya, saya cerita ini, saya di perusahaan baru. Nah, ini saya cerita diri saya ya. Saya di perusahaan baru. Nah, di perusahaan itu baru saya, tapi di perusahaan yang lain saya sudah lama. Nah, orang akan menganggap saya baru di tempat itu. Akhirnya enggak tahu apa-apa. Padahal bos itu merekrut saya karena ingin melakukan perubahan, pembaruan di dalam perusahaannya, pembaruan peraturan ya, pembaruan semuanya ya, peraturan, perizinan, semuanya harus diperbarui. Juga masalah sumber daya manusia, ini lebih berat ya daripada Anda ya. Kalau Anda katakanlah job deskripsinya kan, katakanlah Anda ini operator ya, operator itu yang Anda lakukan. Anda staf logistik misalkan, atau staf administrasi, kan itu saja yang Anda kerjakan. Tapi ketika saya ini berada di sebuah perusahaan, itu semuanya ya, mulai dari level operator sampai level bosnya, semua yang ngurusi saya. Kaitannya dengan perizinan, kaitannya dengan penggajian, kaitannya dengan disiplin karyawan, kaitannya dengan rekrutmen, penerimaan karyawan, kaitannya dengan PHK karyawan, kaitannya dengan kecelakaan kerja karyawan, semua saya yang ngurus. Nah, tentunya musuhnya tidak hanya sekup satu bagian tuh, tapi semua ya. Semua kayak satu karyawan ini, satu perusahaan, di mana satu perusahaan tersebut yang tidak mau diajak untuk baik, yang tidak mau diajak untuk memperbaiki. Nah, apa yang saya lakukan? Saya niat lillahi ta'ala, saya niat bekerja. Maka yang saya lakukan, saya sportif ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya. Anda senang tidak senang ya silahkan. Yang penting saya tidak merugikan perusahaan. Satu itu. Kedua, saya akan rangkul mana yang bisa diajak maju, mana yang memble. Ya positifnya saya memiliki kekuasaan untuk itu. Ya, kekuasaan untuk mengeksekusi ya. Ketika anak ini katakanlah ya, departemen ini ya, manajernya tidak bisa diajak lari cepat ya, lelet, ya saya eksekusi. Nah, bukan karena saya sentimen gitu ya, bukan, tapi menegakkan aturan. Ya. Jadi sportif ya, ketika Anda bekerja di perusahaan itu, sportif itu yang perlu Anda jaga. Ya, bukan hanya karena perusahaan ya, karena bosnya
tapi sportif karena Anda ini selalu diawasi oleh Tuhan. Ya, jadi yang kenceng-kenceng aja. Orang orang katakanlah tidak suka dengan Anda, ya silakan saja. Nanti alam itu akan menyeleksi mana yang baik, mana yang tidak. Ya, caranya seperti itu. Loh, saya setiap ke perusahaan itu tidak senang. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu baru mulai ada yang mendekat. Ya, mulai ada yang belikan kue gitu ya. Kayaknya gitu ya. Kayaknya tuku es misalkan ya. Tuku es mari teko warung itu mampir ning ruang aku ya. Ini Pak, ada sing ulang tahun, sampe ndak teko ya. Dikai. Dari ulang tahun dikiri. Akhirnya tempat ruangan saya ini kayak jujuk-jujukan gitu. Yang awalnya ndak seneng apa ya? Ya, yang awalnya ndak pernah curhat masalah perusahaan, curhat apa nang ruang aku. Nah itu karena apa? Karena kita ini berada di jalan yang lurus, ya. Tidak memihak. Ya, kadang masalah semacam itu karena Anda memihak. Ya. Anda mau berteman dengan si A, gitu. Si B Anda jauhi. Ya. Kalau seperti itu tidak bisa. Jadi yang Anda harus lakukan benar-benar independen. Ya. Banyak ya di kantor itu juga seperti itu. Antara finance ya, bagian keuangan dengan bagian logistik itu gap terus. Ya. Bagian logistik ini kan bagian sintuku ya, purchasing itu ya. Itu bagian order. Nah, administrasi bagian bayar. Ini selalu gap, selalu engkel-engkelan ini. Ya, purchasing curhati ke saya, admin curhati ke saya, guys. Nah, seolah-olah saya ini diadu untuk masalah berdua. Ya, nah, itu yang terjadi di perusahaan saya yang terakhir itu. Nah, ternyata apa? Tidak pernah meeting, gitu ya. Oh, ternyata solusinya. Saya ajak meeting semua, saya dudukkan bersama. Dari purchasing apa keluhan Anda? Tak suruh ngomong, kita ini dikasih pekerjaan ya sama bos ini di sini. Tujuannya apa? Satu tujuan, satu visi, satu misi. Ya. Saya tahu. Purchasing katakanlah pengen yang terbaik. Logistik pengen yang terbaik. Teknik pengen yang terbaik. Administrasi pengen yang terbaik. Ya, di lapangan juga pengen yang terbaik. Keuangan yo ngirit pengen yang terbaik. Cuma ya gitu, tidak ada komunikasi. Akhirnya apa? Gerundel di belakang gitu. Nah, sebenarnya ya, kunci dari permasalahan Anda itu adalah komunikasi. Ya. Saya di perusahaan itu selalu seperti itu. Tapi saya bisa melakukan perubahan. Di setiap perusahaan yang saya tempati, saya lakukan perubahan total gitu. Ya, mulai dari dasar sampai dengan pimpinannya gitu. Sampai dengan penggajian. Itu saya rombak semua. Selalu seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ya ketika saya keluar dari perusahaan itu harus tangis-tangisan. Ya. Ya itulah teman-teman. Ton Rabu. Ya. Jadi kalau Anda dibenci ya, oleh teman Anda dalam satu perusahaan itu biasanya kurang komunikasi. Ya. Ajak saja komunikasi, nggak dijak komunikasi ya harus menang. Yang penting apa? Tugas dan tanggung jawab Anda kepada Tuhan kaitannya dengan pekerjaan, amanah yang diberikan kepada Anda selesaikan. Sudah, itu ada cukup. Ya, kalau Anda mikir-mikir terus ya stres, ya depresi. Saya seperti itu teman-teman ya. Ya, waduh sing seneng ya. Pemene yang ada di cabang-cabang kan enggak ketemu saya, enggak kenal saya. Ada di cabang-cabang, telepon marah-marah. Muaring ya, saya lihat saja. Nanti giliran butuh pasti ngerengek gitu. Ya. Habis itu kena sambar petir. Ya, telinganya ini butuh alat gitu. Saya ajukan klaim ke BPJS sampai di ACC. Ya, sampai di ACC. Saya mintakan uang sama bos, masa enggak kasih? Ini loyalitas tinggi. Saya dikasih juga sama bos. Ya, sampai dia itu ketika pulang ya, dari di luar pulau ya, mampir ke kantor dulu Surabaya. Ya, kasih akik.
Saya dikasih ake 2 saya. Loh, kenapa kok enggak langsung pulang ke tempat Anda, Pak? Enggak, saya ingin ketemu dengan Pak Lutfi. Ngapain? Nah, ini oleh-oleh. Saya ingin kenalan juga gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita selalu berbuat baik saja. Kita selalu berpikir positif saja. Ya. Bagaimanapun juga ketika Anda bekerja di dalam satu tim, itu adalah tim Anda. Ya, jangan sampai tim itu pincang. Karena masalah pribadi, sentimen, senioritas itu biasa. Ya. Senioritas itu biasa. Sangat biasa. Ada juga yang mentang-mentang saya sudah lama temennya bos misalnya. Saya sudah lama temennya bos. Wah, kemelinti itu ya. Harus tak lihat aja, nanti suatu saat pasti butuh dengan saya. Dilalah ya butuh gitu. Akhirnya ya wes manut nurut. Ya. Nah, yang penting kita ini selalu berbuat baik, selalu berbuat positif. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda? Katanya dengan pekerjaan, selesaikan dengan maksimal. Demikian ya motivasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.